من أنا من أنا من أنا لولاك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, kullu nafsin za'iqatul maut. Sadaqallahu adzim. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita yang hadir diberikan kesehatan, dan kesehatan ini kita minta kepada Allah dapat kita gunakan sebaik-baiknya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Berselawat kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Izinkan saya Pak RW, Pak RT, Pak Doktor, Pak Ustaz, ahli musibah dan takziah untuk berdiri dalam rangka untuk saling menasihati di antara kita, karena ini kata Rasulullah, ini disampaikan Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dulu 120 hari kita dalam alam rahim. Waktu itu kita berjanji kepada Allah. Janji kita itu kapan kita meninggal dan di mana kita meninggal. Itu sudah dipastikan. Itulah alastu bi rabbikum, wahai cabang bayi, kamu kenal Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Kami sudah ikut apa yang engkau sampaikan ya Allah. Jadi waktu kita di alam rahim, kita sudah ditentukan, ya Bu ya, kita sudah ditentukan kapan kita meninggal dan di mana kita meninggal. Nah, hanya saja kita tak tahu, ini aja masalahnya. Karena tidak ada request, tidak ada bisa pesan. Nah, kalau bisa saya dipesan mati ini atau meninggal ini kan, kita waktu melaksanakan haji meninggalnya di Arafah. Kan gitu kalau bisa kan, tapi tak bisa. Nah, itulah maka sahabat bertanya kepada Rasul, umur umatku itu nanti umatmu ini berapa? Lebih kurang 60 atau 70 tahun. Sekitar itu aja. Itulah Pak Majelis oleh BNS itu dibikin kalau struktural 60 tahun, kalau umpamanya kalau dia fungsional 58. Artinya di atas itu ya, jangan lagi banyak kerja ibadah lah, gitu maksudnya itu gitu sebetulnya. Nah, itu. Jadi kalau sudah 60 tak bisa lagi kita merasa muda, aku aja lah kita dah tua, gitulah. Jadi ini, maka dari itu bahwasanya hidup ini belum pasti, Pak. Hidup ini belum pasti. Kalau mati itu sudah pasti. Nah ini, kenapa saya bilang hidup ini belum pasti? Kita kan menyekolahkan anak belum tentu jadi apa. Apakah jadi sarjana, apakah jadi dokter, kan belum pasti. Kita bekerja dapat proyek, apakah belum tentu untung atau rugi, kan? Begitulah di dunia ini. Bahwasanya kata Allah, di dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Maka dari itu jangan terlalu asik kita mengurusi dunia ini. Ingat-ingatlah bahaya kematian. Rasulullah menyampaikan, al-mautu babun wa kullu insan dakhiliha. Mati itu seperti pintu, kemudian kamu pasti namanya memasuki pintu kematian. Maka dari itu saya ulang kembali, hidup ini belum pasti, tapi yang mati itu namanya sudah pasti. Bulan ini saja di Marsan 4 orang. Mulai dari Pak Haji Surahman. Waktu itu saya mohon maaf tak bisa hadir, sakit saya 9 hari. Oh, itu kan agak kurus sekarang ya. 9 hari terkapar di rumah. Tapi di rumah.
Jadi setelah itu siapa yang meninggal? Meninggal pula lah setelah itu Ibu Ridwan, istrinya, ya, yang namanya Bu Zainab. Itu hari Sabtu kemarin. Tak lama kemudian hari Minggunya meninggal Pak Haji Johan. Tadi meninggal pula Ibu Muji. Nah, kan? Kenapa tak tahu kata siapa lagi? Nampaknya malaikat masih putar-putar sini ya ini. Dikira Pak Mardes ya, foto putar sini nih. Tapi nampaknya rekornya masih di RT 1. RT 1 3 orang, RT 2 1 orang, RT 3 belum nyampe. Sebenarnya bukan kita minta, ya, mutar-mutar situ. Bukan kita minta, tidak. Tapi begitulah, itu saya bilang tadi, hidup ini belum pasti, tapi yang namanya mati sudah pasti. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka dari itu kembali kita kepada almarhum Bapak Haji Johan Ismail. Bapak ini sangat luar biasa di mata saya, Pak, di mata saya. Ini anak-anaknya bisa membuktikan. Ya, kalau sholat berjamaah ke masjid jangan diragukan, semuanya kita jadi saksi tiap waktu. Ya, selama saya tahu, kalau sholat namanya berjamaah ke masjid tiap waktu, ya, saksinya kita semua, dan saksinya mobilnya ada nomor merah itu Panther itu, Pak. Ada masih ya. Dulu kuning, tadi ganti pula warna kan. Saksi ada. Nah, ini. Yang kedua, segala kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dia ikut. Jadi di masjid itu menentukan listrik dan titik-titik AC itu dia. Pak Johan menentukan titik-titik AC itu. Ini Pak berapa ini ketinggiannya, kemudian berapa wattnya, apa yang cocok, semuanya hampir dia. Begitu juga dibantunya lagi di koperasi, dibantunya lagi di milik IKA. Inilah yang namanya khairun nas ayyam fa'ulin nas. Manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau untuk diri kita ya biasa lah kan. Kalau kita cari untuk berusaha untuk kita segala macam untuk kita biasa itu. Tapi Rasulullah menyampaikan khairun nas ayyam fa'ulin nas. Manusia yang baik itu bermanfaat untuk orang lain. Inilah Pak Haji Johan Ismail. Jadi sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Baik itu kerjanya, baik itu ibadahnya, itu di mata saya, Bu. Itulah terakhir kami sampaikan malam. Selamat jalan temanku, selamat jalan kawan kami, selamat jalan jamaah kami. Jangan itu saya ucapkan. Bahasa itu jangan keluar. Nah ini. Inilah, alhamdulillah dia diberikan umur yang panjang. Kalau tak salah saya 72 tahun. Karena luar biasa itu Pak. Umur 72. Masih kuat ya. Sedangkan saya ini umur berapa nih? Sekitar 55, 56. Udah ada nampak dah. Udah 80 nampak model ya. Macam Pak Eri kan masih muda kan? Udah kayak gini model. Nah, ini artinya apa? Hanya Pak mendiami hanya sebentar saja dia sakit. Ya, itu maka dari itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah kita contoh salah satunya amal ibadah dan pengabdian beliau kepada masyarakat. Khairun nas ayyam fa'ulin nas. Manusia yang baik itu bermanfaat kepada orang lain. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian bagi ahli musibah keluarga, hendaklah kita juga berbakti kepada beliau. Sehingga saya catat dalam hadis Rasulullah SAW, suatu saat Rasulullah SAW pernah didatangi Bani Salamah. Pada saat itu dia berkata,
Wahai Rasulullah, apakah ada bentuk berbakti kepada kedua orang tua kami yang telah meninggal dunia? Ini bagi keluarga ya. Orang tua kami sudah meninggal dunia. Apakah bisa kami berbakti kepadanya? Kata Rasulullah, "Naam, bisa." Apa yang pertama? As-salatu alaiha. Jangan lupa selalu mendoakan dia. Nah ini bakti anak itu selalu mendoakan dia. Doa yang pendek itu doa kedua ibu bapa. Allahumma pilih, ampunkan aku, wali walidayya, ampunkan kedua ibu bapa. Itu aja, pendek doa. Selain itu panjang doa Pak. Doa mau makan panjang doanya. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Payah menghafalnya. Akhirnya pakai bismillahirrahmanirrahim. Kadang tak pakai bismillah pun makan aja gitu. Nah. Apalagi doa mau tidur panjang doanya. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Panjang doanya. Tapi untuk doa ibu bapa, Allahumma pilih, ampunkan aku, wali walidayya, ampunkan kedua ibu bapaku. Ini. Itulah kita tengok dalam surat Ibrahim ayat 1. Begitu pendek doanya. Tak ada doa yang paling pendek kecuali doa anak kepada kedua ibu bapanya. Ya, kalau tak mau juga mendoakan, antara kita tak tahu, ya, tak tahu lagi. Nah, kenapa? Orang tua ini jasanya banyak, luar biasa. Mulai dari ibu dan bapak, ya, mengandung kita 9 bulan 10 hari lamanya, melahirkan kita antara hidup dan mati, kemudian menyusukan, membesarkan, menafkahkan, menyekolahkan, menikahkan. Sudah nikah pun kadang-kadang masih minta duit sama orang tua. Nah, kuasanya sangat luar biasa. Maka dari itu kita doakan dia. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, kamu juga bisa berbakti kepada kedua orang tuamu. Apa minta baktinya? Yaitu wal istighfaru alaiha, minta ampunkan dia. Minta ampunkan. Ya Allah, ampunkan ibuku, ampunkan ayahku, ampunkan dosanya. Ya. Kita minta ampunkan. Ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala dosa dan kesalahannya Allah maafkan. Segala amal ibadahnya Allah terima. Jadi kita jangan lupa, kita bisa astagfirullahaladzim, ampunkan dosa ya Allah, ampunkan dosa ibu bapak ya Allah. Nah, ibu bapak kita juga kadang banyak kesalahan, ya, banyak kekhilafan. Namanya hidup ini begitu. Jadi siapa yang meminta ampunkan dia? Anak-anaknya. Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus minta kepada Allah agar ayah kita diampunkan Allah atas dosa dan kesalahannya. Kemudian apa lagi bakti kita setelah ibu kita, bapak kita meninggal? Yaitu wa infatu adiha min ba'dihima, memenuhi janji mereka setelah meninggal dan juga membayar hutang-hutang beliau. Nah, ada janjinya. Ingat-ingatlah. Nah itu, ada janjinya. Ditunaikan janjinya kalau bisa. Ada hutangnya, dibayar hutangnya kalau bisa. Nah, itulah kalau semalam ada ahli keluarga menyampaikan, almarhum ini jika ada kesalahan yang dapat dimaafkan, mohon dimaafkan. Maaf kalau tidak, umpamanya ada hutang-hutang atau kesalahan yang tidak dimaafkan, jumpai kami. Yang almarhum ini tidak ada lagi hutang-hutangnya, pindah kepada kami. Ini ucapan serius, tak main-main ucapan ini. Jadi Pak Haji Johan itu semalam terlepas dengan tidak ada lagi beban, pindah kepada bapak dan keluarga yang mengucapkan semalam. Nah, jadi itu. Jadi ucapan itu serius. Maka dari itu, kenapa harus disampaikan oleh pihak keluarga? Kalau ada kesalahan orang tua kami, mohon dimaafkan. Kalau tidak dapat dimaafkan, nanti jumpai kami keluarga masalah hutang piutang yang tak dapat dimaafkan agar kami dapat melunasinya. Sampai begini. Ini ucapan serius. Ucapan serius.
Maka keluarga harus bertanggung jawab atas hal ini. Jadi ini kemudian janji-janji beliau. Nah ini. Maka dari itu kita ingat-ingatlah apa janji-janji almarhum. Kemudian apa lagi setelah itu? Setelah itu kata Rasulullah SAW, yang kelima, wasilaturrahim allati la tusilu biha. Kemudian menjalin silaturahim sesama keluarga. Jadi setelah Pak Johan meninggal, keluarganya harus kompak. Nah, harus kompak karena ibu masih ada. Nah, kadang ada begitu. Setelah ibunya meninggal, kata ayahnya meninggal, nggak lagi tentu. Nah, kumpul lagi keluarga. Jadi adalah mereka menjadi silaturahim. Apalagi maaf, masalah harta warisan, jangan sampai berkelahi gara-gara itu. Ada kadang-kadang meninggal ayahnya, berebut. Mana surat tanah, mana surat rumah, mana surat kupo, mana buku di bank, disibukkan semua. Akhirnya ayah meninggal, anak berkelahi. Banyak Pak. Ya, di depan mata saya sudah pernah berkelahi anak gara-gara merebutkan harta, main parang. Orang dibawa, kejar-kejaran. Tak jauh, di depan mata saya sendiri. Banyak itu terjadi. Maka dari itu kata Rasulullah SAW, wasilaturrahim allati tasilu biha. Kamu jalin silaturahim. Nah ini, anaknya berapa ini? 5 kan? Jalin silaturahim. Siapa lagi? Keluarga sebelah, adik abang, paman, pakcik, jalin silaturahim. Nah ini, kenapa? Itulah yang dilakukan oleh anak setelah keluarganya, ayahnya dan ibunya meninggal dunia. Kemudian yang terakhir apa? Wa ikramu shadiqaha, memuliakan teman-teman dekatnya. Teman dekat almarhum siapa? Jangan nanti ini habis ini tak tahu lagi siapa teman dekat almarhum. Biar aja disambung tali silaturahim itu disambung. Nah itu disambung. Jadi itu maka dengan itu nanti inilah bakti ya, bakti anak kepada kedua orang tuanya. Ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, maka di dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan, idza mata ibnu Adam, apabila manusia itu meninggal, inqata'a amaluhu illa min salasin, maka putuslah amal ibadahnya kecuali 3. Putus amal ibadahnya. Itu bahasanya gitu. Amal ibadah siapa yang putus? Amal ibadah yang meninggal. Ibadah yang lain tak putus. Jadi coba dipahami itu. Putuslah amal ibadahnya Pak Johan, karena dia tak bisa sholat lagi, dia tak bisa bersedekah lagi, dia tidak berinfak lagi. Kalau kita putus, tidak. Itu anaknya tak putus. Tak putus amal ibadahnya. Illa min salasin, kecuali 3. Apa yang pertama? Al ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang diajarkan. Kemudian sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir. Yang ketiga, waladun shalih yad'ulah, anak yang saleh yang mau mendoakan. Doakan dia. Jadi doakan dia. Sehingga nanti amal ibadah itu nanti dia berdoa kepada Allah, kita berdoa sampai kepada almarhum yang telah mendahului kita. Itulah doa kita selalu, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kan selalu doa kita kepada orang-orang tua kita. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, kemudian keluarga yang telah ditinggalkan, maka hendaklah tadi dia sabar. Sabar. Bagaimana bisa sabar? Allah menyampaikan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepada Allah sabar
Bagaimana? Dengan cara dirikan sholat. Jadi sabar itu bisa diucap-ucapkan aja. Sabar enak, tak bisa. Hendaklah berurutan. Wasta'inu, minta pertolongan kepada Allah, bisabri wassalah. Kita sabar dan kita iringi dengan sholat. Jadi kesabaran ini, jadi jangan dibaca lagi, jangan dibaca. Kalau kita baca nanti semuanya nanti rusak, ya rusak. Kenapa rusak? Kenapa orang tua saya dipanggil? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Rusak nanti. Akhirnya masuk yang ketiga. Siapa yang ketiga itu? Iblis. Nah, kalau iblis jago dia tuh, jago dia. Tukang goreng itu iblis tuh. Wah, bagaimana iman kita runtuh? Bagaimana kita tak sabar? Bagaimana keluarga berkelahi? Ya itu jago iblis. Tugas dia memang. Nah ini. Maka dari itu wasta'inu, minta tolong kepada kamu kepada Allah, bisabri, hendaklah kamu sabar. Sabar di sini adalah menahan diri agar menerima ini dengan ikhlas. Nah, itulah ucapan kita setelah setiap orang meninggal, kan ada kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah kembali kepada Allah. Jadi gitu Pak. Kita ini sementara aja. Hidup ini sementara. Oh, ada lama? Tak lama. Kita ini dari Allah kembali kepada Allah. Nah, jadi kalau sudah kita dari Allah kembali kepada Allah, berarti ayah kita itu bukan milik kita. Ibu bukan suami milik ibu, utuh suami ibu. Kenapa? Dia milik Allah, kembali kepada Allah. Nah, maka dari itu kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah kembali kepada Allah. Ucapan itu sangat luar biasa. Di situ mengandung 3 hal. Yang pertama sabar, yang kedua ikhlas, yang ketiga kita adalah sabar kepada Allah, musabir namanya. Maka ini akan kita dapatkan insyaallah. Saya melihat keluarga ikhlas semua, ya, sehingga saya di mata saya mendiang Haji Johan ini sangat luar biasa. Jadi itulah yang dicontoh oleh anak-anaknya. Itulah yang dicontoh anak-anaknya, sehingga nanti kebaikan-kebaikan kita, anak-anaknya dan keluarganya itu senantiasa mengalir kepada almarhum yang mendahului kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya sampaikan kepada kita semua bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya di dalam hadis itu dijelaskan kama tudi tudan. Kalau kamu berbuat baik, nanti orang akan berbuat baik kepada kita. Apa yang maksudkan di sini? Bahwasanya ada yang undangan kita mesti datang. Undangan yang mesti datang itu ada namanya walimatul urus. Walimatul urus itu kalau diundang baru kita boleh datang. Kalau tidak, nasi yang kita makan itu tidak halal. Nah, itu. Pokoknya ada orang pesta, kita tak diundang, tahu-tahu kita makan di situ. Nasi kita makan tidak halal. Tapi yang namanya musibah, yang namanya sakit, yang namanya musibah, itu tidak perlu diundang. Tahu datang. Jadi insya Allah nanti, kalau sering kita datang, sering kita umpamanya mengunjungi orang sakit, sering kita mengunjungi jenazah, artinya ini nanti insya Allah dalam kehidupan kita pun nanti akhir hayat kita nanti insya Allah kita juga akan dikunjungi orang. Itulah kata Rasulullah, kama tudiku, dan begitu kelaku kamu kepada orang, orang pun nanti kelakuannya kepada kamu seperti itu. Jadi alhamdulillah kita tengok, mulai dari almarhum sakit, mulai dari almarhum umpamanya datang jenazahnya, mulai dari memakamkannya, mulai 3 malamnya, mulai sekarang semuanya sangat luar biasa, ramai semuanya. Merasa kehilangan bukan anaknya saja, merasa kehilangan bukan istrinya saja, merasa kehilangan bukan saudaranya saja. Kami pun semuanya jamaah ini merasa juga kehilangan. Artinya hendaklah kita semuanya sabar menghadapi ini. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Bagi saya
mungkin ada kesilapan, kesalahan, mohonlah saya dimaafkan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.